Iya, pemirsa pecinta sepak bola tanah air kini diminta bersatu untuk memberikan dukungan kepada timnas Indonesia U23 yang akan berjuang lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026 di Arab Saudi. Lalu bagaimana peluang Garuda Muda bisa melewati hadangan tim kuat Korea Selatan? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Yusuf Kurniawan. Selamat malam, Bung Yuke. Selamat malam Eva. Ya, Bung Yuke, di tengah dinamika yang terjadi saat ini, PSSI memastikan dua agenda besar di bulan ini, yaitu kualifikasi Piala Asia U23 dan dua laga FIFA Matchday sesuai dengan jadwal atau on schedule. Apakah keputusan ini sudah tepat, Bung Yuke? Ya, memang ini agak riski ya ketika kita mengamati situasi dan kondisi tanah air yang tidak kondusif, tentu laga ini menjadi ada semacam kekhawatiran ya. Kalau memang tentu dari pihak kepolisian sudah berkoordinasi pastinya dengan federasi sejauh apa resistensi yang akan terjadi kalau pertandingan FIFA Matchday ini baik untuk Piala Asia U23 maupun juga yang senior itu bisa dijalankan atau tidak. Saya kira ini pasti sudah dalam fase koordinasi ya. Yang jelas kalau buat kita penggemar sepak bola tentunya kita ingin pertandingan ini tetap bisa dilaksanakan supaya ini sedikit banyak bisa memberikan hiburan dan mengalihkan perhatian orang gitu ya kepada sepak bola. Tapi alih-alih dengan penonton, saya malah lebih prefer nggak usah pakai penonton. Karena kalau pakai penonton malah nanti ada risiko keamanan kan, bisa ditunggangi dan segala macam gitu. Intinya kita dari penggemar sepak bola pastinya pengen tetap ada pertandingan gitu ya, supaya kita bisa sedikit merelaksasi lah ketegangan yang ada sekarang ini di Indonesia gitu. Mhm. Oke, baik. Jadi ini bisa menjadi relaksasi dan juga momentum untuk bersatu ya, mendukung timnas, tim Garuda Muda ini. Bagaimana memaknai hal ini karena Indonesia juga sebagai tuan rumah di kualifikasi Piala Asia U23 2026, Bung Yuke. Iya, betul sekali ya. Ini memang menjadi sangat krusial untuk kita juga buktikan kepada dunia internasional bahwa kita tidak menakutkan yang diberitakan banyak media ya. Bahwa kita tetap bisa menggelar pertandingan internasional, bahwa kita tetap bisa menjadi tuan rumah yang baik, dan ini kan menyangkut nama Indonesia juga ya di mata internasional gitu. Jadi apapun gitu sebisa mungkin pertandingan ini tetap harus dilaksanakan. Mungkin tadi saya katakan di awal, kalau misalnya pihak keamanan dalam hal ini kepolisian itu agak khawatir kalau kalau pakai penonton karena khawatir nanti itu akan menjadi momen yang malah kontraproduktif gitu ya, ditunggangi dan segala macam, sebaiknya tanpa penonton kalau memang itu memungkinkan ya. Yang terpenting tamu-tamu kita yang terutama yang untuk kualifikasi Piala Asia U23 ya, pastikan negara-negara tetangga yang akan bertanding ini mereka sudah berdatangan ini di hari ini dan berikutnya mungkin ya. Dan itu kita harus jadi tuan rumah yang baik ya. Ada Laos, ada Makau, kemudian juga ada Korea Selatan gitu. Jangan sampai ini menjadi butter dan itu jadi presiden buruk untuk kita di event-event Asia selanjutnya gitu sebagai tuan rumah khususnya. Baik, kita bicara peluang ya, Bung Yuke. Bagaimana peluang Garuda Muda untuk lolos ke putaran final dalam kualifikasi Piala Asia U23 2026 ini? Ya, peluang kita sangat besar, apalagi kita punya pengalaman yang bagus juga melawan Korea, karena Korea boleh dibilang ini sebagai lawan terkuat kita nanti. Namun begitu, kita tetap juga harus respect ya, karena Indonesia, Korea yang sekarang tampil ini tentu Korea yang berbeda dengan yang kita kalahkan waktu di Piala Asia U23 2 tahun lalu gitu. Jadi kita tetap harus mawas diri, apalagi kita tahu bahwa di Piala AFF U23 sebelumnya kita kan gagal menjadi juara ya meski kita menjadi tuan rumah. Sementara kalau untuk lawan Laos di laga pertama, kemudian berikutnya Makau, harusnya secara teori kita nggak perlu terlalu susah ya. Karena kan materi pemain yang kita miliki sekarang ini relatif tidak banyak berubah ya dengan materi pemain yang di Piala AFF U23 kemarin. Bahkan ada tambahan-tambahan senjata yang menurut saya lebih potensial ya. Seperti di belakang ada Mark ya, pemain diaspora kita yang dari Belanda. Kemudian di depan juga ada Jens Raven dan juga ada Rafael Strijk yang kebetulan karena mereka sekarang bermain di Liga 1, jadi tidak kesulitan lah ya untuk mereka bisa bergabung. Nah, tambahan-tambahan artileri ini harusnya bisa memperkuat dan mempertajam kekuatan kita gitu untuk bisa
memastikan diri lolos ke putaran final di Arab Saudi tahun depan gitu. Ya, tapi kalau melihat hasil Garuda Muda di Piala AFF U23, apakah masih optimis, Bung Yuke? Iya, ketika itu memang kegagalan kita kalau mau dibilang gagal ya, karena kita harusnya targetnya kan juara ya. Mengingat bahwa skuad yang ada ketika itu kan mayoritas pemain-pemain yang udah punya cap senior ya. Nah, sekarang ini seperti tadi saya katakan, seharusnya kita lebih optimis. Kita lebih optimis karena tambahan kekuatan yang hadir itu lebih bagus ya dari materi sebelumnya. Misalnya di lini pertahanan tadi saya katakan kita ada Max Dion. Jadi kita untuk sisi stopper memang nggak ada lagi nama Brandon Schuneman, tapi digantikan oleh Max Dion yang secara kualitas, kemudian juga atributnya juga sangat baik. Kemudian di lapangan tengah juga kita lihat Arkan Fikri sudah kembali lagi bermain. Sebelumnya kan karena Arkan Fikri mengalami cedera ketika itu di AFF U23 kemarin kita menjadi agak goyang. Kemudian ada pelapisnya yang juga cukup setara ya, kehadiran Janadin Faris itu kan backup yang bagus buat Arkan Fikri gitu. Kalau kemarin Arkan Fikri nggak main kita menjadi oleng, sekarang udah ada pelapisnya yang setara kualitasnya dan juga pernah main di Piala AFF atau di Piala Asia U20 eranya Sintayong. Kemudian di depan kita malah lebih komplit lagi ya. Walaupun kita ada pergantian, misalnya sebelumnya ada Altaf Indi, sekarang ada Ricky Pratama. Kemudian di sisi striker kita sudah kehadiran Jens Raven, kemudian juga Rafael Strijk. Rafael Strijk ini pemain muda tapi sebenarnya pengalamannya udah senior. Dia udah punya 23 caps main di senior. Jadi harapannya dia bisa menunjukkan performa terbaiknya dia, versi terbaiknya dia. Karena kalau melihat bagaimana penampilannya di Dewa United kan memang kelihatan masih shaky ya, masih belum keluar gitu potensinya. Mudah-mudahan di tim nasional ini dia bisa buktikan bahwa dia adalah penyerang yang memang pantas tetap diutamakan gitu. Termasuk bisa menyelesaikan masalah finishing ya, yang menjadi kendala di Piala AFF U23 2025 lalu. Iya, persoalan kita kan memang selalu dari senior maupun junior itu masalahnya di penyelesaian akhir ya. Itu yang semoga saja bisa terjawab dengan kehadiran Rafael Strijk, dengan kehadiran Jens Raven gitu, bisa menjawab kekurangan kita di depan gitu. Baik, ini semoga bisa menjadi catatan ya, kita doakan yang terbaik untuk Timnas Indonesia U23 yang akan berjuang lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026. Semoga ini juga menjadi momentum untuk semakin memperkuat persatuan dan juga kesatuan bangsa di tengah kondisi saat ini ya. Bung Yuke, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Amin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.